jauh. Ya. Baik, silakan. Masya Allah. Bersihkan hati. Itu ilmu yang kita sama-sama belajar. Saya juga belum bersih hati. Cuman manusia itu punya potensi mendengki, membenci, memusuhi. Ini ada potensi kemampuan. Makanya jihad yang paling besar adalah mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsu. Ilmunya nggak cukup dengan akal. Orang ngerti loh ya, semuanya tahu. Orang emosional yang suka marah itu kan jelek, tapi dia suka marah. Ya, memang yang namanya membersihkan hati itu ilmu. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, namanya membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Membersihkan hati. Dan itu ilmu khusus. Makanya ada ilmu tasawuf. Tekuni ilmu tasawuf yang serius, bukan tasawuf di akal, hanya dialog tasawuf, enggak. Ilmu tasawuf yang dirasakan. Di saat bicara tentang apa bersihkan hati, dengki, dendam, bersihkan. Harus aku bersihkan. Tadi yang kami sampaikan, umat Nabi Muhammad itu agar saya tidak ada terus diperangi. Bahkan diperangi, misalnya Pak, saya ingin menghilangkan dendam di hatiku, nggak cukup membaca ilmunya. Dendam adalah jelek, tapi masih dendam bisa. Harus aku lawan. Yang pertama, aku doakan orang itu, dia telah berbuat salah padaku. Ya Allah, besok saya kirimi hadiah sarung yang bagus. Anaknya akan aku kasih duit. Harus begitu diperangi. Namanya mukhalafatul hawa. Perangi penyakit. Pertama gini loh, kalau mau berobat itu kan ini kaidahnya. Jika Anda ingin datang pergi ke dokter, dokter itu apa? Dokter ya. Anda ingin pergi dokter, kaidahnya gimana? Sadar dulu dong kalau dirimu sakit. Kalau tak sadar sakit, gimana mau pergi dokter? Makanya orang nggak sadar nggak bisa sembuh. Sadari, aku punya ngiri, aku punya dengki. Gimana kok aku tahu kalau aku punya dengki? Tetanggaku bangun rumah, aku sakit. Tetanggaku beli ke kereta, aku sakit. Tetanggaku sukses, aku sakit. Berarti kita punya iri. Baik, aku punya penyakit iri. Sadar dulu dong dengan penyakitnya. Sombong, penyakit. Nggak bisa kalau nggak sadar dulu. Makanya tafakkur itu penting. Makanya itu perlu di bawah tarbiyah seorang syekh murabbi. Murabbi yang mengajarkan bagaimana seorang bersihkan hatinya dari kedengkian, dari kedendam, dari kesombongan, dari ujub, dari hubbud dunia. Ini perlu membimbing seorang guru. Seorang guru membaca doa dengan ilmu tidak cukup. Kalau memang tidak segera mendapatkan guru, segera belajar. Sampai dikatakan sholawat kepada Nabi juga pembersih hati. Tapi syaratnya sadar dulu dong. Jadi begini maksudnya, aku tahu diriku pendengki, aku tahu diriku pendendam. Ya Allah, aku akan baca sholawat 1000 kali bersihkan dendam di hatiku. Gitu. Bukan sholawat tok tapi nggak nyadari penyakitnya, tetap dendam nanti. Jadi sadari dulu penyakitmu. Gitu. Tapi yang repot tak sadar. Gimana bisa sembuh? Kan begitu. Jadi begitu cara membersihkan hati, sadari dulu. Maka untuk menyadari ini perlu kadang-kadang, kata Imam Ghazali, kalau engkau pengen tahu perilaku jelekmu dari pancaran hatimu, koreksi. Koreksi. Kalau koreksi tak bisa, pesen sama orang, ingatkan saya. Kalau orang lain nggak bisa, cari musuhmu untuk menilai kamu. Musuhmu. Nah ini baru benar. Kau dasar orang sombong. Benar juga, itu musuh saya yang ngomong ya, gitu loh. Jadi setelah itu baru kita belajar gimana memerangi sombong. Ilmunya dulu. Kenapa saya harus sombong? Bukan saya keluar dari alat buang kencing 2 kali, buang kencing seorang laki-laki dan perempuan, kenapa saya harus sombong katanya? Bukankah kemana-mana membawa kotoran? Baru sombong, aku akan mati di hadapan Allah. Pikir itu ilmu, tapi belum beres. Lawan. Seperti Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi, bagaimana beliau menghilangkan kesombongan. Beliau orang yang dielulkan. Kalau punya majelis bukan sebesar ini, wah besar majelis beliau. Seorang alim besar majelis beliau. Hilang tiba-tiba setelah majelis, dicari oleh muridnya di mana? Ditandas. Ngapain? Membersihkan tandas. Dicari, dilepas bajunya sampai tidak ketahuan kalau itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Setelah ditanya, ketahuan, ya Syekh, kenapa kau lakukan itu? Biar, diam. Kenapa? Aku ingin membersihkan kesombongan di hatiku. Mulai sombong dia. Maksudnya takut sombong. Bukan beliau sombong, takut sombong karena disanjung oleh orang. Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana? Ini sebuah contoh. Sayyidina Umar itu kan kalau ceramah tuh bergema, wibawa, orang mengangguk-angguk begini. Tiba-tiba masuk di hatinya benih sombong.
Memang Umar bin Khattab khalifah hebat. Lihat semua orang pada dengar. Tiba-tiba beliau menutup khutbahnya, langsung diam, dilepas jubahnya, mengangkat air. Mengangkat air untuk tamu, sampai orang pada berkata, ya khalifah, kenapa kau lakukan itu? Biar kami yang melakukan. Tidak, biar aku sendiri melakukan. Kenapa? Sudahlah, nanti aku kasih tahu. Setelah selesai capek dilihat orang, apa katanya? Tadi waktu aku menyampaikan ceramah, menyampaikan pesan, aku lihat orang terkagum-kagum dengan aku. Di saat seperti itu masuk sombong di hatiku. Aku tidak ingin sombong ini subur, aku pangkas dengan merendahkan kesombongannya tadi. Seperti itu diperangi. Insyaallah itu ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Perlu tasawuf ya. Kita perlu guru pembimbing. Sehingga kadang-kadang masya Allah seorang murabbi itu unik. Kadang-kadang seorang santri datang tak boleh belajar. Ini sebuah kisah. Ada seorang santri belajar kepada syekh 6 bulan tak boleh belajar. Untuk apa? Suruh merapikan sandal, sepatu, sama sepatu, sandal, sama membersih-bersih. Tak boleh belajar 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu, setelah 6 bulan suruh belajar, cerdas dia, pinter. Sampai yang lain pada berkata, kenapa ya ini kok tidak suruh belajar dari dulu? Coba belajar dari dulu kan sudah pandai. Sang syekhnya berkata, diam kau. Aku tahu dia anak siapa. Dia anaknya orang besar, orang hebat, dan dia datang ke sini masih membawa kebesaran orang tuanya. Ada kesombongan di dalam hatinya, dan kalau dia datang ke tempat ini dengan kesombongan, tak akan dapat ilmu. Maka aku buang dulu kesombongannya, aku rendahkan dia, baru setelah itu dia layak mendapatkan ilmu. Nah itu, tapi sadar, pembimbing seorang guru, insya Allah ya, penyakit berat hati itu. Jihad akbar ya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Cukup insya Allah.